Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Mutstaufik Hidayatullah Widodo, perwakilan dari kelompok 143 KKN tematik Universitas Tidar periode 1 tahun 2021. Baik, seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwasannya pada situasi seperti sekarang ini atau pandemi COVID-19, segala urusan kegiatan ataupun aktivitas manusia sangat dibatasi seperti urusan pekerjaan, pendidikan, hiburan, atau bahkan urusan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga dibatasi. Hal itu dilakukan sebagai ikhtiar untuk menghentikan laju penyebaran virus COVID-19 yang terus menyebar di Indonesia. Berangkat dari hal itu, sejatinya manusia adalah makhluk sosial di mana setiap urusannya selalu terhubung dengan manusia lainnya, sehingga mengharuskan untuk selalu berkoordinasi dan berkomunikasi. Pada situasi seperti sekarang ini, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk survive atau bertahan dari segala keterbatasan itu adalah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu bentuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini adalah hadirnya aplikasi untuk pertemuan rapat secara daring atau virtual, yaitu yang kita kenal dengan aplikasi Zoom. Berikut adalah video penjelasan dan tutorial aplikasi Zoom. Berikut adalah video mengenai tutorial cara penggunaan aplikasi Zoom Meeting. Sebelum itu, saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang apa itu Zoom Meeting. Jadi, Zoom Meeting merupakan sebuah aplikasi komunikasi dengan menggunakan video. Aplikasi tersebut dapat digunakan dalam berbagai perangkat seluler, desktop atau komputer, hingga telepon dan sistem ruang. Pada umumnya, para pengguna menggunakan aplikasi ini untuk melakukan meeting hingga konferensi video dan audio. Nah, untuk video yang kali ini, saya akan mencoba menggunakan Zoom Meeting via komputer. Nah, sebenarnya juga tidak terlalu jauh berbeda dengan yang di smartphone. Cuman pada video Zoom Meeting di bagian komputer ada beberapa fitur yang lebih lengkap daripada di smartphone itu sendiri. Yang pertama-tama sebelumnya silahkan para calon pengguna aplikasi Zoom Meeting untuk mendownload Zoom Meeting terlebih dahulu. Jika teman-teman menggunakan smartphone, gunakan aplikasi Google Play Store maksud saya untuk mendownload aplikasi Zoom Meeting ini. Nah, lalu search di kolom search, ketik aplikasi Zoom. Nah, di situ akan muncul aplikasi Zoom untuk di-download dan digunakan begitu. Baik, saya akan mencoba untuk mulai menggunakan aplikasi Zoom. Nah, begini tampilan awal dari aplikasi Zoom, baik di handphone maupun di komputer saya rasa sama. Nah, jika teman-teman mengklik join a meeting, nah, teman-teman dapat mengikuti rapat tanpa harus sign in sebuah akun. Jadi bisa langsung join, tinggal namanya nanti diganti aja, kayak misal seperti nama saya Taufik. Nah, begitu. Itu syaratnya adalah dengan sudah ada link yang disebar dulu oleh seorang yang mengadakan meeting melalui Zoom ini, begitu. Nah, tetapi jika teman-teman ingin sign in dan membuat sebuah room meeting sendiri, klik tombol sign in. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan email dan passwordnya untuk login di aplikasi Zoom, atau bisa menggunakan akun SSO, Google maupun Facebook. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan akun Google. Nah, beginilah tampilan layar
utama Zoom ketika teman-teman semua sudah masuk di menu Zoom setelah sign in tadi. Nah, di sini ada new meeting, join, schedule, dan share screen. Lalu pada menu utamanya ada home, lalu chat, meeting, kontak, dan apps. Ini untuk tampilan pada Zoom komputer. Nah, kemudian seperti yang saya bilang tadi, di tampilan menu home ini seperti ini. Lalu untuk chat ini menu seperti chatting dengan teman-teman yang sudah terdaftar di akun Zoom ini. Nah, kebetulan di akun Zoom ini belum ada. Jadi jika ingin chat harus ada akun dari teman-teman yang sudah saling tersave akunnya begitu. Lalu meeting ini sebagai fitur untuk menampilkan jadwal-jadwal nge-Zoom yang sudah teman-teman daftar begitu. Nah, ini kontak tadi. Sebelum chat harus ada kontak. Nah, ini melalui kontak ini. Ini untuk add kontak. Nah, itu. Nah, mari kita langsung saja di Zoom ini bisa langsung join. Nah, join ini hampir sama seperti menu yang awal tadi. Perbedaannya hanya ketika teman-teman sudah sign in dulu. Sign in itu maksudnya sudah login akun Zoom-nya dulu. Nah, syaratnya sama, yaitu sudah harus ada link Zoom-nya dulu, seperti itu baru bisa join. Nah, schedule ini fungsinya untuk teman-teman ketika membuat rapat. Nah, semisal contohnya ingin membuat rapat Agustusan. Nah, tinggal teman-teman cari tanggalnya. Misal tanggal 19, pukul berapa, durasinya seberapa. Nah, time zone kita cari Jakarta saja, Indonesia. Ya, security ini adalah password. Misal passwordnya Indonesia Merdeka. Indonesia berarti ada batasan keywordnya ternyata. Nah, Indonesia 1. Nah, jika teman-teman takut kalau linknya ini tersebar dan ada beberapa orang yang tidak diharapkan untuk ikut dalam pertemuan itu, bisa diklik waiting room. Nah, sehingga teman-teman atau orang yang join itu bisa terseleksi dulu, tidak langsung ikut tapi harus seizin host atau si pembuat meeting ini gitu. Nah, itu untuk membuat schedule meeting. Nah, ini jika ingin membuat langsung meetingnya atau membuat pertemuannya langsung klik saja new meeting. Nah, akan muncul seperti ini. Langsung klik saja join komputer audio. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, di dalam ruang Zoom meeting ini sudah terdapat beberapa fitur yang mendukung untuk rapat meeting. Yang pertama yaitu ada mute. Nah, mute ini fungsinya adalah ketika teman-teman ingin berbicara ketika sedang rapat, bisa langsung diklik. Nah,
Ini untuk teman-teman bisa open mic atau suaranya bisa didengar oleh peserta yang lain. Jika sedang ingin tidak berbicara, klik tombol mute. Nah, akan ada gambar garis merah di mikrofon ini, tandanya suara teman-teman sedang termute atau tidak sedang on, seperti itu, sedang off. Jadi tidak bisa ketika lagi ngobrol-ngobrol suaranya tidak akan terdengar. Nah, kemudian ada start video. Nah, start video ini adalah fitur untuk menampilkan fungsi on cam atau off cam. Nah, kebetulan ini sedang off cam. Off cam itu adalah wajah kita tidak terlihat oleh kamera yang sedang merekam di Zoom meeting ini. Ini saya sedang off cam, makanya ini yang muncul adalah logo atau display picture dari akun ini. Nah, kebetulan belum saya setting, masih F seperti itu. Ketika saya klik untuk on cam, nah ini seharusnya muncul wajah dari orang yang sedang melakukan Zoom meeting, yaitu wajah saya. Akan tetapi melalui fitur ini kameranya sedang kebetulan bermasalah sehingga belum bisa untuk melihat video orang yang sedang melakukan meeting ini. Nah, salah satu keunikan ketika sedang melakukan Zoom meeting menggunakan komputer atau laptop, ada fitur yaitu virtual background. Nah, virtual background ini memiliki fungsi untuk menyembunyikan kondisi tempat yang kita lakukan ketika sedang melakukan rapat Zoom, pertemuan meeting Zoom. Nah, seperti ini contohnya. Ketika ada ini gambar jembatan Suramadu, maka kita tidak terlihat ini video di belakang saya itu apa. Misal saya sedang berada di dalam kamar, misal dalam kondisi sedang berantakan. Nah, kita bisa menggunakan virtual background ini untuk menutupi kondisi ruangan kita. Atau ketika ini di pantai, nah, suasana pantai. Teman-teman bisa mencari virtual background sesuai selera dengan cara, nah ini, add image or video. Nah, begitu. Ada juga fitur video filter. Video filter ini hampir sama seperti virtual background, namun bedanya kalau virtual background ini kan menutupi background atau pemandangan di belakang kita. Kalau video filter itu filter untuk wajah kita, wajah pengguna. Semisal kita terburu-buru untuk mengikuti rapat, namun belum sempat untuk melakukan make up bagi yang putri, atau bagi yang pria belum sempat menata rambut atau menata hal yang lain, bisa menggunakan video filter. Ada kacamata juga, banyak fiturnya. Nah, ini filter. Teman-teman bisa menambahkan filter sesuai selera masing-masing. Mohon maaf juga ini karena kendala kamera sehingga tidak bisa keluar videonya. Nah, ini juga untuk kaum putri ada yang namanya studio effect. Nah, studio effect ini bisa untuk membuat ini, nah, ngalis dulu jika belum sempat alisan. Lalu bagi yang putra mungkin setelah cukur kumis kok ternyata belum pede, bisa menggunakan kumis virtual. Nah, ini ada kumis, jenggot juga. Nah, ini bibir.
Ini lip color ini digunakan untuk merubah warna bibir. Nah, misal kita sebenarnya sedang kondisi yang sakit, misal bibir kita pucat dan kita tidak percaya diri, bisa memilih warna seperti ini. Nah, begitu. Ini fitur-fitur yang ada pada settingan Zoom. Nah, kemudian ada security. Nah, security ini untuk mengamankan rapat meeting yang sedang kita lakukan. Misal yang pertama, log meeting. Log meeting ini berguna untuk istilahnya itu mengetahui siapa yang bisa ikut rapat dan siapa yang tidak. Maksudnya itu untuk mengizinkan atau tidaknya. Sebenarnya ini lebih untuk mendisiplinkan waktu saja sih, karena misal kita mengadakan rapat jam pukul 7 pagi. Nah, kita setelah jam 7, misal 7.01 kita langsung log meeting. Nah, ketika kita sudah mengklik log meeting ini, maka peserta yang misal jam 7.02 baru mau ikut atau join rapat ini, dia sudah tidak bisa lagi karena sudah terlog. Jadi yang terlambat dia bakal ketinggalan, seperti itu. Nah, kemudian ada enable waiting room. Ini seperti yang saya sempat singgung di bagian schedule awal tadi. Enable waiting room ini juga bisa untuk mengetahui siapa saja orang yang ikut dengan rapat yang kita adakan. Spesifiknya itu untuk mengetahui jika ada orang yang tidak diundang ikut mengikuti rapat ini, seperti itu. Semisal linknya tersebar, kita bisa mengaktifkan enable waiting room. Nah, sehingga orang yang ingin join di rapat meeting ini harus seizin orang yang mengadakan pertemuan ini. Nah, begitu. Hide profile picture ini untuk menyembunyikan foto profil ya. Nah, ini kemudian allow participant to, nah ini share screen. Pengertiannya yaitu kita dapat mengizinkan partisipan atau mengizinkan peserta rapat ini untuk yang pertama bisa untuk share screen. Share screen itu untuk membagikan layar mereka sendiri. Yang kedua, kita mengizinkan peserta untuk melakukan chat, lalu mengizinkan untuk menamai nama mereka sendiri. Nah, lalu mengizinkan mereka untuk bisa unmute mereka sendiri. Nah, unmute ini untuk mematikan dan menghidupkan mikrofon. Lalu start video, mengizinkan untuk ini mau off cam mau atau on cam, begitu. Nah, partisipan gunanya untuk mengetahui siapa-siapa saja yang ikut dalam rapat kali ini. Nah, selain bisa mengklik tombol ini, bisa juga dengan mengklik tombol view. Seperti itu. Nah, chat ini kita bisa melakukan chat. Nah, ini ada tombol invite. Nah, tombol invite ini untuk kita mengundang siapa-siapa saja yang ingin kita undang, seperti itu. Semisal ini link pertemuan ini sudah kita klik, lalu kita ingin ini passwordnya, kita ingin mengundang teman kita untuk mengikuti rapat, seperti itu. Pertama copy invite link. Lalu jika saya menggunakan komputer, saya bisa menggunakan WhatsApp online juga.
Nah, saya ingin mengundang teman saya yang bernama Fahmi. Nah, seperti itu. Ayo rapat. Nah, kemudian kok kita tunggu-tunggu kok nggak masuk-masuk. Nah, teman kita, coba kita lihat, oh ternyata passwordnya belum kita kasih. Nah, kita bisa memberikan passwordnya. Ini passwordnya 7U6PNR. Kita kirimkan ke Mas Fahmi. Nah, itu. Lalu kita tunggu sampai peserta yang ingin kita undang itu join ke meeting kita. Nah, ini muncul Fahmi Rizkyanto entered the waiting room. Kenapa ini muncul? Karena saya tadi mengklik enable waiting room. Nah, seperti itu. Lalu kita klik saja admit untuk setuju. Nah, kita bisa melihatnya. Nah, muncul muka Mas Fahmi. Nah, kita bisa tes suara kita. Halo Mas Fahmi. Nah, gitu. Kita bisa melakukan ini stop video juga. Nah, kita bisa chat ke gunanya chat ini ada beberapa fungsi. Ini everyone, ini untuk semuanya. Selamat pagi. Nah, ini untuk semuanya. Lalu kita juga bisa mengirimkan pesan terkhusus kepada seseorang. Nah, kita tinggal klik saja mau tuh siapa ini. Nah, kita tuh Fahmi Rizkyanto, direct message, Mas Fahmi, tolong siapkan laporannya. Nah, itu gunanya fitur kolom chat ini. Begitu. Lalu kemudian ada yang namanya share screen. Nah, sebentar. Nah, sebelum itu ada juga fitur untuk merename. Nah, ini kan nama saya masih sama ini, Fahmi Rizkyanto sebagai host, dan ini Fahmi Rizkyanto sebagai peserta. Saya ganti sebagai Taufik dalam kurung host. Oke. Nah, ini namanya sudah berganti. Tinggal ini aja. Atau edit profile picture. Nah, kita tinggal cari foto yang ingin kita gunakan.
itu. Nah, share screen ini gunanya untuk kita membagikan layar kita. Ya, layar yang ada di HP kita ini ada yang namanya screen, whiteboard, iPhone atau iPad. Lalu, nah ini yang sedang kita buka, misal WhatsApp tadi. Ya, ini tinggal share. Nah, jika ini yang kita share, maka tampilannya akan berubah seperti layar yang kita ingin bagi tadi. Nah, misalnya saya tadi kan membuka Google. Nah, kita bisa stop share, tinggal klik stop share. Nah, itu kembali lagi. Nah, ini share screen. Nah, ini juga bisa fitur seperti ini, menggambar. Sangat unik sekali di Zoom ini. Saya menulis halo. Nah, tinggal klik stop share. Nah, seperti itu. Semisal rapat ingin membagikan dokumen-dokumen juga bisa. Untuk presentasi juga bisa seperti itu. Itu untuk fitur share screen. Nah, lalu di sini ada record. Nah, recording in progress. Recording stopped. Nah, record ini berguna untuk merekam jalannya video conference meeting ini. Jika recording in dinyalakan, progress, maka akan ada tanda merah di sudut kiri. Jika kita berhentikan, recording stopped. Nah, akan ada pemberitahuan kalau recordnya telah selesai. Itu seperti itu. Lalu ada reaction. Ini untuk membagikan emoticon atau stiker-stiker yang ada di Zoom ini, bisa raise hand. Nah, ini akan terlihat seperti ini. Nah, misal kita sedang ingin rapat dan membuka sesi tanya jawab misal. Nah, di situ kita bisa bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan raise hand. Nah, kita bisa tahu, baik Mas Fahmi, Mas Taufik yang sudah raise hand bisa memberikan responnya. Nah, seperti itu, atau memberikan tepuk tangan. Nah, banyak sekali fitur-fitur yang ada di sini. Nah, banyak sekali. Hampir seperti fitur stiker atau emoticon di WhatsApp, seperti itu. Nah, itu untuk reaction. Apps ini untuk meningkatkan pengalaman Zoom kita. Nah, begitu untuk Zoom ini, fiturnya sangat banyak sekali. Nah, begitu untuk sedikit penjelasan hal dasar bagaimana cara menggunakan aplikasi Zoom. Sebenarnya lebih banyak lagi hal-hal yang bisa ditingkatkan di Zoom ini. Akan tetapi ada baiknya jika kita mengetahui hal yang dasarnya dulu. Seperti itu. Nah, dan yang terakhir, fitur yang ada itu adalah N.
Nah, end ini berfungsi untuk kita ingin meninggalkan meeting seperti itu. Nah, misal saya mengklik tombol leave meeting, yang keluar dari pertemuan itu hanya akun saya. Tetapi kalau saya mengklik end meeting for all, nah maka seluruh pertemuan ini akan langsung selesai seperti itu. Nah, saya klik end meeting for all. Nah, ini langsung selesai. Langsung kembali ke halaman utama. Nah, baik itu sedikit penjelasan singkat mengenai bagaimana tata cara menggunakan aplikasi Zoom. Sangat mudah sekali dan sangat rekomendasikan sekali karena menggunakan aplikasi Zoom ini sangat memudahkan kita untuk saling berkoordinasi dan melakukan pertemuan secara daring di tengah-tengah kondisi situasi pandemi COVID-19 seperti ini. Nah, saya juga akan memberikan sedikit testimoni penggunaan aplikasi Zoom Meeting ini, yaitu ada kelebihan dan kekurangannya. Selayaknya semua hal yang ada di dunia ini selalu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kelebihan untuk aplikasi Zoom ini yaitu yang pertama, video lebih halus. Nah, karena video setting memiliki fitur yang lebih canggih daripada aplikasi conference yang lainnya. Lalu yang kedua, kelebihannya yaitu delay lebih kecil. Nah, delay ini dapat diketahui sebagai telat atau tidaknya ketika video itu di-up ke Zoom Meeting. Semisal kita sedang on cam, kita menggerakkan tangan. Nah, yang terlihat itu tangannya, semisal saya sudah naik, tetapi di gambaran Zoom ini tangan saya naiknya telat. Nah, itu yang namanya delay. Nah, kalau menggunakan Zoom Meeting ini delaynya lebih kecil. Lalu yang ketiga, terdapat fitur virtual background. Nah, fitur virtual background ini, nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Lalu yang keempat, fitur recording atau fitur untuk merecord. Nah, ini untuk merekam pertemuan sehingga pertemuan yang sedang kita lakukan ketika kita ingin menontonnya lagi itu tinggal kita nonton lagi aja, biar informasi yang ada ketika rapat yang kita lakukan tidak langsung lupa begitu. Ada data yang tersimpan ketika selesai rapat seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu Zoom Meeting ini cukup berbeda dengan aplikasi pertemuan yang lainnya. Contohlah seperti Google Meet atau Meet yang lainnya. Nah, Zoom Meeting ini kenapa lebih unggul dari yang lain? Karena aplikasi Zoom berbasis desktop atau aplikasi yang diinstal dengan istilahnya itu aplikasi yang sangat fokus di sini maksudnya aplikasi yang benar-benar dibuat untuk conference meeting. Nah, aplikasi yang dibuat untuk pertemuan sehingga fitur-fiturnya memang didukung untuk melakukan pertemuan seperti share screen, reaction, partisipan, security. Nah, semuanya untuk mendukung pertemuan secara online demi kenyamanan pengguna aplikasi Zoom ini seperti itu. Nah, untuk kekurangannya yang pertama adalah
menggunakan aplikasi Zoom Meeting ini cukup boros dalam hal kuota atau boros dalam paket internetnya. Itu jika kita menggunakan paketan atau tidak unlimited seperti itu. Berbeda kalau kita menggunakan WiFi yang memang bisa lebih hemat seperti itu. Yang pertama itu kuota cukup boros. Lalu yang kedua, kelemahannya yaitu ada limit waktu yang terbatas ketika menggunakan Zoom Meeting ini. Nah, limitnya yaitu hanya selama 45 menit saja untuk melakukan rapat menggunakan Zoom Meeting. Jika kita ingin rapatnya ternyata masih belum selesai, tapi durasi waktunya sudah lebih dari 45 menit, maka akan auto tertutup atau langsung tertutup dan kita harus membuat rapat Zoom Meeting lagi seperti itu. Nah, kita bisa menghindari itu dengan menggunakan layanan dari Zoom itu sendiri untuk beralih pada akun pro atau akun profesional. Nah, ketika kita sudah berlangganan menjadi akun profesional, maka tidak ada batasan dalam penggunaan waktu aplikasi Zoom ini seperti itu. Nah, mungkin itu dulu penjelasan dari penggunaan aplikasi Zoom Meeting ini sebagai strategi untuk berkoordinasi selama pandemi COVID-19 dari rumah. Meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, akan tetapi yang penting adalah informasi yang kita perlukan itu dapat tersampaikan dan kita dapatkan seperti itu. Memang kondisi seperti sekarang ini sangat memaksa kita untuk mengurangi aktivitas di luar, makanya penggunaan aplikasi Zoom ini bisa sangat membantu koordinasi kita dengan orang lain yang jaraknya jauh, tidak terbatas seperti itu. Nah, contoh-contoh penggunaannya itu ada banyak sekali. Aplikasi Zoom digunakan untuk rapat, misal rapat kepentingan umum atau rapat suatu perusahaan, itu banyak sekali contohnya. Nah, nanti setelah ini akan saya berikan beberapa contoh penggunaan Zoom untuk suatu kegiatan. Nah, contoh-contohnya itu bisa jadi juga kayak tidak terbatas, seperti tahlilan secara online pun bisa, tahlilan online, perayaan ulang tahun online bisa, kuliah online bisa, sekolah online bisa, semuanya di online kan itu sebenarnya bisa. Nah, makanya Zoom ini saya sangat direkomendasikan untuk digunakan dalam berkoordinasi selama pandemi COVID-19 ini yang memaksa kita untuk mengurangi aktivitas di luar seperti itu. Nah, itu dulu dari saya. Saya Mutstaufik Hidayatullah Widodo selaku perwakilan dari kelompok KKN tematik 143 Universitas Tidar mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudah mengikuti penjelasan aplikasi Zoom ini hingga akhir. Kurang lebihnya saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan atensinya, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya bila terdapat banyak salah kata atau penjelasan yang kurang mendalam mengenai aplikasi Zoom ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.